Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Surdi Susanto dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 20. Di sini saya akan menjelaskan proses pembentukan tulang atau proses ossifikasi. Yang pertama yaitu pengertian tulang. Tulang merupakan salah satu alat gerak tubuh yang bekerja secara pasif. Tulang terdiri dari berbagai mineral sehingga memiliki bentuk yang kokoh dan keras. Proses pembentukan ini disebut juga dengan ossifikasi. Pembentukan tulang dimulai sejak manusia masih berada dalam perut sang ibu atau masih janin. Proses pertumbuhan tulang pada masa ini merupakan proses penulangan primer, di mana tulang yang terbentuk merupakan tulang rawan atau kartilago, sehingga tulang yang dimiliki masih lunak, contohnya tulang pada bayi. Pada saat masih bayi, manusia mempunyai 270 tulang yang menyusun rangka pada tubuhnya, yang jumlah tulang ini akan menjadi menyusut ketika manusia tersebut mulai tumbuh menjadi dewasa. Dan pada saat manusia dewasa, jumlah tulang tersebut hanya tinggal 206 tulang saja. Walaupun untuk jumlah tulang pada bayi lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah tulang saat dewasa, namun tulang bayi umumnya masih belum dapat berfungsi dengan sempurna dalam menopang tegaknya tubuh. Pada tulang-tulang bayi tersebut harus melalui proses ossifikasi atau proses pembentukan tulang yang sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya yaitu pembentukan tulang di dalam rahim. Tulang manusia mulai tumbuh sejak dalam masa embrio, yang tepatnya ketika usia 6 hingga 7 minggu dari proses pembuahan di dalam rahim ibu. Dalam pertumbuhan tulang ini terus-menerus berlangsung hingga tersusun lengkap pada usia kehamilan 3 bulan. Pada fase ini, proses pembentukan tulang dipengaruhi oleh kalsium dan hormon plasenta. Tulang yang terbentuk pun masih sangat lunak, akan tetapi ia akan terus tumbuh dan mengeras hingga proses persalinan tiba. Selanjutnya pembentukan tulang pada bayi. Setelah dilahirkan, proses pembentukan tulang pada bayi akan dipengaruhi oleh kalsium yang aktivitasnya sehari-hari serta dipengaruhi oleh hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan yang berpengaruh dalam proses ini ialah osteoblast dan osteoklas, yang kedua hormon tersebut bekerja secara bertolak belakang. Osteoblast bekerja dengan memicu proses pertumbuhan tulang, sedangkan osteoklas bekerja menghambat proses tersebut. Mekanisme ini terjadi untuk menghasilkan proses pembentukan tulang yang benar-benar seimbang. Yang dalam fase ini, tulang-tulang yang terbentuk ialah tulang rawan atau kartilago yang teksturnya masih sangat lunak dan warnanya masih transparan. Pembentukan tulang pada orang dewasa. Dalam proses pembentukan tulang dari usia bayi sampai usia 25 tahun, tulang manusia akan terus mengeras melalui proses ossifikasi. Tulang rawan kartilago akan berubah menjadi tulang keras atau osteon yang melalui serangkaian proses panjang sehingga dapat menghasilkan tulang yang dapat berfungsi sempurna untuk menopang aktivitas sehari-hari seperti duduk, berdiri, berlari, dan gerakan-gerakan lainnya. Dalam proses ossifikasi, rongga pada tulang rawan atau kartilago akan terisi osteoblast. Osteoblast akan membentuk sel-sel tulang atau osteosit yang kemudian mengisi pembuluh darah dan serabut syaraf secara meningkat atau disebut dengan sistem Havers. Matriks ini lalu akan menghasilkan kapur dan fosfor dan membuat tulang mengeras dan terus tumbuh. Berdasarkan jenis tulang yang terbentuk, proses pembentukan tulang ossifikasi pada fase ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ossifikasi endokondral yang merupakan proses pembentukan tulang dari kartilago atau tulang rawan, misalnya pada tulang panjang. Yang kedua yaitu ossifikasi intramembranosus yang merupakan proses pembentukan tulang dari sel-sel mesenkim, misalnya pada tulang pipi tengkorak. Yang ketiga yaitu ossifikasi heterotopik yang merupakan proses pembentukan tulang yang terjadi di luar jaringan lunak. Selanjutnya pembahasan tentang proses pembentukan tulang atau ossifikasi. Yang pertama yaitu ossifikasi intramembran. Ossifikasi intramembran adalah proses pembentukan tulang tengkorak dan tulang cangkang. Selama ossifikasi intramembran di tengkorak, sel-sel mesenkimal yang berasal dari perkembangan saraf akan menjadi nodul padat. Proses ini diawali dengan sel punca mesenkimal atau sel yang dapat berdiferensiasi yang berkumpul dan membentuk osteoblast. Saat inilah ossifikasi dimulai dan mencakup tahap-tahap berikut. Pertama yaitu osteoblast kemudian menghasilkan osteoid atau tulang yang belum termineralisasi atau matriks. Yang kedua, sel punca mesenkimal terus berdiferensiasi
Yang ketiga, osteoblast bermigrasi ke membran dan menyimpan matriks tulang di sekitar mereka. Yang keempat, osteoblast yang dikelilingi oleh matriks kemudian berdiferensiasi menjadi osteosit. Terakhir, osteosit akan mengeras dalam hitungan hari. Yang kedua yaitu ada osifikasi endokondral. Osifikasi endokondral melibatkan penggantian tulang rawan hialin dengan jaringan tulang. Sebagian besar tulang kerangka dibentuk dengan cara ini. Tulang-tulang ini disebut tulang endokondral. Dalam proses ini, tulang rawan hialin merupakan model atau cetak biru tulang yang akan dibentuk. Proses pertama yaitu pada bulan ketiga setelah pembuahan, perikondrium yang mengelilingi model tulang rawan hialin terinfiltrasi dengan pembuluh darah dan osteoblast, kemudian akan berubah menjadi periosteum. Yang kedua, osteoblast berkumpul pada dinding diafisis dan membentuk bone collar. Yang ketiga, pada saat yang sama, tulang rawan di tengah diafisis mulai hancur. Yang keempat, osteoblast menembus tulang rawan yang hancur dan menggantinya dengan tulang spons. Proses ini membentuk pusat osifikasi primer. Yang kelima yaitu osifikasi akan terus berlanjut dari pusat ke ujung tulang. Setelah tulang spons terbentuk dalam diafisis, osteoklas memecah tulang yang baru dan terbentuk untuk membuka rongga meduler. Terakhir, tulang rawan di epifisis terus tumbuh sehingga tulang menjadi sempurna. Terakhir yaitu jenis sel tulang dan fungsinya. Dari penjelasan di atas bisa diketahui bahwa ada 3 jenis sel tulang dan fungsinya, yaitu yang pertama osteoblast yang merupakan sel tulang yang pertama timbul, memiliki fungsi dalam membentuk jaringan tulang dan mengeraskan matriks tulang. Yang kedua, osteoklast merupakan sel tulang perombak, memiliki fungsi yang berlawanan dengan osteoblast, yaitu menghancurkan jaringan tulang yang sudah terbentuk. Tujuannya untuk membentuk rongga atau meregenerasi jaringan tulang. Yang ketiga yaitu osteosit atau merupakan sel tulang yang sebenarnya. Osteosit berperan dalam mengatur metabolisme tulang dan menjaga struktur jaringan tulang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.